Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita jumpa lagi pada mata kuliah utilitas bangunan. Kita bicara tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Masih bicara ini, kita sampai pada part terakhir, part 3, di mana kita akan fokus kepada sistem proteksi aktif. Sebelumnya kita sudah tahu awalan gimana bahaya kebakaran, kemudian ada sistem proteksi pasif, kita juga sudah belajar pada minggu sebelumnya. Kita sekarang fokus pada sistem proteksi aktif, di mana kalau sistem proteksi aktif itu saat terjadinya kebakaran. Jadi kita kebakaran tidak bisa terbendung oleh sistem proteksi pasif, sehingga kita memerlukan proteksi terakhir sebelum akhirnya bahaya kebakaran itu merantak kemana-mana gitu ya. Ini fokusan dari sistem proteksi aktif. Yang pertama ada perencanaan sarana penyelamatan, di mana pada perencanaan kota terpadu itu pasti selalu ada hidran-hidran pada jalur jalannya. Kemudian ada jarak bangunan ke hidran itu 50 meter, jika lebih maka dalam tapak harus direncanakan posisi hidran itu per 50 meter, karena semakin jauh juga akan semakin menyusahkan aksesnya untuk pipa-pipa air itu menyiram kebakarannya gitu ya kira-kira. Kemudian harus adanya akses dan perkerasan jalan untuk kendaraan pemadam, minimal selebar 4 meter gitu. Harus ada pasokan-pasokan airnya seperti ini. Ada yang hidran, ada yang jalur perkerasan untuk mobil pemadam kebakaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masuk ke sistem proteksi aktifnya. Jadi kita ada APAR atau alat pemadam kebakaran gitu ya. Kemudian ada smoke detector, seperti yang teman-teman tahu. Jadi sebelum ada betul-betul kebakaran itu biasanya ada tipe-tipe smoke detector yang kita pelajari. Kemudian alarmnya bunyi, setelah itu ada sprinkler atau sistem yang memancarkan air gitu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke apa ringan. Jadi contoh-contoh apa ringan itu sistemnya tabung pemadam yang mudah dioperasikan oleh satu orang pengguna gitu ya. Hanya untuk kebakaran kecil atau sumber api kecil. Nah, beberapa jenis tabungnya itu diantaranya ada dry chemical powder gitu ya, CO2, foam AFF, foam AFFF, kemudian ada gas pengganti halon atau clean agent. Jadi, sistem untuk apa ringan ini bahannya itu tidak air, teman-teman. Dan ini memungkinkan untuk sumber-sumber api kecil itu contohnya misalnya juga, dan yang diperlukan untuk yang tidak merusak ya. Misalnya gini, kebakaran terjadi pada fasilitas perpustakaan di mana banyak buku-buku. Ketika menggunakan pemadaman sprinkler, maka apinya memang mungkin mati, tetapi barang dan harta benda yang di dalamnya kan juga rusak, karena tidak semua barang gitu ya bisa uh, selamat kalau disiram dengan air gitu. Makanya kalau tipe-tipe dengan yang tidak memungkinkan dipadamkan apinya, atau beberapa tipe api yang juga lebih mudah dipadamkan dengan selain air, itu ada pilihan ini, si tipe dry chemical powder, CO2 gitu. Ini akan memungkinkan busa-busa atau gas-gas itu tidak merusak harta benda yang ada di dalam bangunan yang diproteksi. Contohnya yang tadi saya bilang bisa perpustakaan di mana ada buku-buku gitu ya, lebih cocok dipadamkan dengan tipe-tipe yang non air ya, bisa busa atau gas-gas seperti yang disebutkan ini. Kemudian ada apar berat, jadi sama-sama tipe-tipe alat pemadam api dengan tabung, tapi posisinya lebih skala besar dan diperuntukkan untuk dioperasikan 2 orang atau lebih. Nah, cocok digunakan dalam jenis kebakaran kecil dan sedang. Sama juga isinya busa-busaan dan gas-gas seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang juga bisa cocok untuk fasilitas-fasilitas bangunan yang tidak memungkinkan pemasangan sprinkler gitu ya, karena akan merusak harta benda yang ada di dalamnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi sistem proteksi kebakaran aktif dengan smoke detector. Seperti yang teman-teman bisa lihat, smoke detector ini jenisnya macam-macam. Seperti ini. Ini itu ada tabel saya ambil dari
buku sistem bangunan tinggi yang saya bilang juga ke teman-teman. Waktu itu sudah saya sharekan covernya untuk teman-teman cari di grup, atau bisa dari sumber-sumber lain, bahwa macam-macam jenis detektor itu dijelaskan dari yang waktunya tahap-tahap awal terjadinya sebelum kebakaran sampai tahap terjadinya kebakaran di mana merusakkan apa saja gitu ya. Ketika jenis smoke detector ini misalnya ionisasi, bahwa di sini itu biasanya tipenya untuk tahap awal. Partikelnya itu nggak kasat mata, jadi belum ada apinya dan asap, teman-teman. Panasnya juga belum terasa, tapi ada partikel-partikel yang sekiranya akan memunculkan terjadinya api dan kebakaran besar. Jadi dideteksi dulu oleh si ionisasi ini. Seperti yang teman-teman tahu juga, mulai dari ionisasi sampai ke panas, sistem detektor panas itu memiliki resiko dari mulai resiko bahaya menengah hingga tinggi. Kemudian ada di tahap asap, ada fotoelektronik, teman-teman. Jadi ini udah mulai partikelnya besar, terlihat, mungkin seperti asap juga, tapi apinya juga belum muncul terlihat gitu, belum muncul atau ada, dan suhu panasnya juga belum terasa sekali. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, kebakaran itu pasti panas juga, thermalnya akan naik, suhu naik, asap juga mengepul gitu ya. Jadi memang bisa dideteksi dari panas itu tadi, dari thermal. Kemudian lanjut ke detektor api, di mana ada tahap apinya itu terlihat, panasnya belum tinggi, belum terasa juga, tapi sudah bisa muncul tiba-tiba juga, dan itu udah terlihat apinya. Kemudian bahaya yang resiko bahaya paling tinggi, di mana kalau memasang jenis detektor panas saja, di mana itu pasti sudah terjadi kebakaran karena sudah terasa panas dari apinya yang tidak terkendali dan menjalar itu dengan cepat di udara gitu ya, teman-teman. Kemudian sistem selanjutnya, proteksi aktif juga bisa dengan alarm. Nah, alarm ini ada yang alarm secara manual yang bisa dipencet oleh orang baik yang berkepentingan maupun enggak, ketika melihat api gitu ya, dia langsung mencet fire alarm itu untuk memberitahukan seluruh aktivitas dan manusia yang ada di gedung itu untuk segera keluar karena ada bahaya api. Ada juga yang tipenya digabung dengan smoke detector gitu ya, teman-teman. Jadi ketika ada asap, mulai ada asap, langsung alarmnya juga bunyi gitu. Dianggap ada bahaya kebakaran. Ini ada sistem tanda bahaya kebakaran dengan alarm tadi, sistem alarm tadi kan gimana, mungkin ada alarmnya duluan, detektornya juga melihat adanya bahaya api, alarmnya bunyi. Yang terakhir adalah sprinkler ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, ini sistem yang memancarkan air gitu untuk memadamkan api, sistem proteksi aktif yang juga banyak digunakan di gedung-gedung gitu ya. Kalau teman-teman lihat bahwa ini tuh kayak anatominya si sprinkler ya, dimana dia itu sistemnya ada segelnya dan ada tabungnya ini. Tabungnya ini juga sebentar kita kembali dulu. Tabungnya ini juga ada berwarna-warni, itu juga menentukan bahaya panasnya itu pecahnya kapan gitu ya, teman-teman. Karena sistemnya si sprinkler ini ketika ada panas pada suhu tertentu gitu ya. Jadi dia juga termasuk detektor panas gitu ya, teman-teman. Panas dalam suhu tertentu, pecah segelnya, kemudian air memancar dari sprinklernya itu, seperti yang dilihat anatominya seperti ini. Nah, warna-warna cairannya itu juga akan menentukan suhu pecahnya tabung itu tadi, seperti yang bisa dilihat. Warna dan segelnya ketika warnanya itu ungu atau hitam itu nunggu panas banget baru pecah tabungnya. Kebanyakan kan merah saja, suhu di atas 50 derajat sudah pecah gitu ya, dianggap berbahaya gitu ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Itu juga menentukan, kalau teman-teman tahu sistemnya sprinkler, bahwa dia itu harus pecah dulu tabungnya dan baru keluar air di situ gitu ya, teman-teman. Nah, untuk titik pemasangan, susunan cabang-cabang pemasangan si sprinkler ini juga sudah diatur. Ini ada contohnya para tunggal bagaimana menyusunnya. Kalau di interior itu biasanya jaraknya teman-teman itu 1 meter. Setiap 1 meter, 1 kali 1 itu ada 1 pipa sprinklernya itu.
Ini ada contohnya nih, teman-teman. Nah, itu setiap titik. Setiap 1 meter itu ada pipa sprinkler. Karena kan sprinkler itu juga tidak memancarkan air yang begitu banyak, jadi butuh banyak titik juga untuk memadamkan api. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita sudahi dulu part ini menjadi bagian terakhir dari pembelajaran kita tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada gedung. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.